Konsep dasar peluang. Oke, kita menggunakan topik yang sama, tapi soalnya berbeda. Di mana topiknya adalah pada rapat dihadiri 15 laki-laki dan 9 perempuan, akan dipilih ketua, bendahara, dan sekretaris. Soalnya adalah peluang terpilihnya sekretaris perempuan dengan ketua dan bendahara memiliki jenis kelamin berbeda. Nah, kalau misalkan kita mau mengerjakan soal peluang, dia itu ada dua konsep. Yang pertama ada konsep filling slot, yakni dia itu permutasi. Yang kedua adalah konsep kombinasi. Sayangnya, di sini itu tidak ada hal yang menekankan pada kombinasi. Jadi ini fix namanya filling slot ataupun permutasi. Seperti itu, guys. Lalu, ketika dia memiliki urutan, misal kayak ketua, bendahara, sekretaris. Nah, di tiga jabatan itu harus ada yang menempati pengisian pertama gitu. Atau urutan pertama lah dalam pengerjaan. Nah, urutan pertamanya apa? Urutan pertamanya sekretaris. Kenapa? Karena sekretaris itu jenis kelaminnya pasti, yakni perempuan. Sementara ketua sama bendahara itu cuma punya syarat jenis kelamin berbeda. Jadi kita mengerjakan yang kira-kira pasti dulu nih dari keterangan soalnya. Emang kayak gitu guys kalau misalkan soal peluang. Nah, rumus peluang itu dia kan menentukan ya kemungkinan yang ada dibagi oleh semua kemungkinan. Nah, di sini itu disebut sebagai NA. Yang ada di sini itu disebut sebagai NA, sebagai kemungkinan yang ada di soal maksudnya gitu loh. Ataupun kemungkinan yang diinginkan. Nah, NS itu adalah semua kemungkinan. Di mana pada filling slot NS di sini dia nilainya adalah ya dia kan N-nya nih ini ada N gitu kan. N sama dengan 15 laki-laki sama 9 perempuan. Berarti nilai N-nya sama dengan 24 ya. Nah, NS pada filling slot dia memiliki rumus N dikali N-1 dikali N-2. Kenapa semua kemungkinan itu rumusnya N kali N-1 dikali N-2? Karena terdapat 3 jabatan yang mau kita cari, ketua, bendahara, sama sekretaris. Makanya rumus dari NS atau ya himpunan semestanya adalah N kali N-1 kali N-2. Berarti 24 kali 23 kali 22. Seperti itu guys. Lalu kita nyari NA nih, yakni kemungkinan yang diinginkan. Nah, kemungkinan yang diinginkan itu pertama sekretarisnya harus perempuan. Berarti sekretarisnya itu ada di urutan pertama. Sementara bendahara sama ketua itu ada di urutan kedua sama di ketiga. Ada tapinya guys, ya. Walaupun dia itu urutan kedua, tapi kan dia itu harus jenis kelamin berbeda gitu loh. Berarti ini ya dia itu dikasih syarat lagi. Ya ini kan udah ada syarat nih. Yang sekretaris, bendahara sama ketua juga punya syarat kayak gitu. Nah, kalau misalkan si sekretaris kan satunya itu sama dengan perempuan ya. Nah, kalau misalkan ketua sama bendahara itu beda. Ketua sama bendahara ya dia itu bisa laki-laki, perempuan, lalu ada aspek kedua ya. Ngitung lagi yang kedua, aspek kedua di mana ini itu tetap perempuan, urutan pertama, urutan kedua, urutan ketiga. Kayak gitu guys. Ya. Sorry kalau misalkan aku ngacak ya. Tapi sebenarnya bener-bener aja nanti. Aku pemikir acak abstrak soalnya. Nah, ini sekretarisnya pada urutan pertama tetap perempuan. Ya, ini kejadian pertama. Tetap perempuan. Nah, kejadian kedua juga tetap perempuan gitu, guys. Tapi kalau misalkan ketua sama bendaharanya, kejadian kedua
dia ketuanya bisa jadi perempuan. Lalu, karena jenis kelaminnya harus berbeda, berarti kejadian kedua, bendaharanya harus laki-laki. Seperti itu. Nah, ini kan 9 sama 9. Ya. Lalu, kalau misalkan di bendahara, kan dia kalau misalkan di ketua kan laki-laki. Kayak gitu. Laki-laki nilainya berapa? Laki-laki 15 ya. 15. Lalu pada perempuannya kan perempuan udah diambil sama sekretaris. Nilainya 8. Dan di sini juga sama. Di sini nilainya 8. Lalu nilainya di sini 15. Seperti itu. Jadi NA-nya adalah NA sama dengan 15 kali 8 kali 9 kali 2. Karena ada 2 kali. Oke. Nah, nanti angka yang atas sama bawah ini tinggal dihitung, lalu kita bisa dapat hasilnya. Seperti itu, guys. Oke, selesai.